Dan antara gila dan warasnya tipis. Kenapa? Karena dia memang cerdas. Dan orang-orang kayak begini itu menyebabkan masalah di kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan asmara, pekerjaan, sekolah, maupun pertemanan. Orang lain pun akan sulit menjalin hubungan dengan penderita narsis dan cenderung tidak senang berada di dekatnya. Dia nggak suka. Dia akan menunjukkan gaya-gaya, ngeledek. Bahkan setiap orang, temannya sekalipun, pasti dia kasih julukan dengan ejekan-ejekan yang sarkastis. Ini dia. Jadi dia ini susah sekali, saudara. Cakapku, kalau aku duluan, tetapi dia tidak mau juga minta maaf, ku serang dia bisa-bisanya. Jangan kalian kira aku udah minta maaf terus dia nggak mau. Kalau aku pegang kataku, makanya di dunia maya ucapanku masih dipegang orang. Ya, ketika aku dulu berkata-kata, ku penuhi ucapanku. Besok akan ku buat pernyataan maafku sama Sedis, tapi kalau dia tidak buat juga permintaan maaf sama aku, bahwa dia tidak sepantasnya mengurusi punya Rudi Sumapura, ku serang habis-habisan. Mohon. Ya, itu kan hanya urusan kamu dengan anak Batak, Rudi Simamora. Lalu kenapa kamu menyerang Edis TV? Kenapa kamu menumpahkan segala kemarahanmu? Karena kamu memanipulatif keuangan anak Batak, kamu marah dengan Edis TV. Nuduh apa? Apa yang dituduhkan oleh Anda kepada Edis TV? Hanya karena Rudi Simamora alias anak Batak telepon Edis TV minta bantuan. Lalu dijawab oleh Rudi Simamora bahwa tidak ada itu uang yang diberikan oleh sang debaters alias Rudi Yohanes Iskariot kepada anak Batak. Uang itu tidak sampai. Tapi kenapa kemarahan kamu lalu kamu minta maaf agar diucapkan oleh Edis TV? Kalau tidak, maka kamu akan melakukan, kamu serang terus-menerus. Berarti kan otak kamu itu, inilah yang disebut dengan narsistik. Jadi begini, penderita narsistik seperti Rudi Yohanes, yaitu NPD, Narcissistic Personal Disorder, sebenarnya mungkin dia tidak menyadari kondisi hidupnya, mentalnya ini, dan ia juga tidak akan sadar akan perlakuannya terhadap orang lain. Dia nggak sadar itu, hanya meminta imbalan. Dia sekarang sudah mengucapkan minta damai. Tetapi kalau kamu tidak berdamai dengan saya sekalipun, saya akan serang kamu. Kalau begitu, oke, saya akan serang terus, saya akan permalukan terus kamu. Sampai kamu, anak turunanmu akan melihat bahwa kelakuan kamu tidak pantas karena kamu adalah Iskariot. Berdamai di mana? Jadi begini saudara-saudara, orang semacam Rudi Iskariot mau berdamai atau tidak, dia tetap menuntut sesuatu lebih daripada itu dengan anggapan bahwa orang itu nanti sudah berdamai nih, nanti dia akan ngomong, oh lihat itu Pendeta Saifuddin Ibrahim, Udin Caikiti, dia tidak tulus berdamai dengan saya. Nanti akan ada omongan kayak begitu. Kenapa? Karena dia NPD, yaitu penyakit mental orang yang gila hormat, penyakit mental orang yang penuh dengan manipulasi. Jadi sebesar apapun Anda kasih, sekecil apapun yang Anda kasih, tidak mempan bagi dia. Kenapa? Mentalitas MPD. Istrinya akan kesulitan menghadapi orang ini.
Orang-orang dekat dia akan kesulitan menghadapi orang ini. Dan ingat, anak-anaknya akan kesulitan hidup dengan bapak seperti Rudi Yohanes ini. Kalau dia punya anak loh. Anaknya akan minder dan akan merasa malu punya bapak semacam dia. Nah, bagaimana menghadapi orang semacam ini? Sebab begini, ya, alamat saya sudah ditunjukkan oleh dia. Dan orang itu kapan saja, kalau saya di Indonesia. Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Saya pemilik channel ini izin intro dulu sebentar ya, sebentar saja. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada subscribers, follower di channel ini. Semoga apa yang disampaikan di tayangan video memberikan manfaat, edukasi, dan pencerahan dan ilmunya. Bagi yang belum subscribe, dibantulah di subscribe agar channel ini terus dikenal dan ditonton banyak orang agar sampai kepada kadrun semuanya. Hatur nuhun. Salam sampurasun. Selamat menyaksikan. Ya, sudah habis. Kenapa? Karena dia menunjukkan alamat saya kepada umum. Ada videonya diperlihatkan oleh dia. Jadi minta maaf kayak apa? Damai kayak apa? Damai macam apa? Begitu, Saudara Rudi. Yang Anda perlukan damai seperti apa? Saya akan bilang, gak usah kamu kalau minta damai ataupun mengucapkan damai kepada Rudi Yohanes, tidak akan pernah puas dia dan tidak akan berhenti dia menghujat. Karena dia akan membuat undang-undang baru, aturan baru, seperti dia membuat undang-undang dan aturan baru yang dibahas untuk mengambil, memaksa, dan mengusir jemaat GBI Kairos di Riau sana. Padahal itu punya GBI Kairos. Sekarang mau dibongkar oleh orang dan mau dikirim pengacara untuk mempertanyakan gedung itu dan tanah itu harus dikembalikan kepada GBI Kairos. Betapa liciknya orang yang disebut MPD, si Rudi Iskariot. Ini benar-benar Iskariot zaman now, zaman modern. Oleh karena itu, inilah beberapa tips dalam menghadapi orang yang menderita penyakit mentalitas kayak Rudi Iskariot ini. Satu, tetapkan batasan dalam hubungan. Artinya perlu diingat bahwa bukan tugas atau tanggung jawab Anda untuk mengendalikan emosi orang lain. Kenapa? Karena dia selalu beremosi negatif. Dia selalu membuat orang lain kesulitan ketika menghadapi dia. Kenapa? Karena dia selalu merasa diri benar. Dan dia berada di dalam jalan kebenaran itu menurut dia, bukan menurut Anda. Dan dia selalu minta dihormati. Dia selalu minta duduk di depan. Dia nggak mau duduk di belakang. Dia minta diperlakukan khusus. Dialah yang paling besar dan paling benar. Kalau dia orang Islam, dialah yang paling Muslim, yang paling benar. Kalau dia orang Buddha, dialah orang Buddha yang paling benar. Apalagi dia orang Kristen, dialah yang paling pintar Alkitab. Dialah sang debaters. Dia jago debat. Seperti apa yang dia katakan itu. Kalian ini saksi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1.200 orang. Kalau besok aku buat surat minta maaf, besok atau Selasa, tapi kalau dikhianatinya permintaan maaf dia nggak muncul juga, artinya dia ngajak tempur sampai titik darah penghabisan. Ya, terima kasih. Ku kasih waktu seminggu. Nah, ku kasih waktu seperti dia kasih waktu kepada gembala GBI Kairos untuk membahas poin-poin yang dia minta yang sudah dibongkar
oleh mata pisau ada seorang wanita yang mengajukan betapa jahatnya mentalitas si Rudi Iskariot ini di dalam mengambil paksa gedung gereja, dan sekarang ini dia sudah menguasai sepenuhnya gedung gereja GBI Kairos di Duri, Riau. Saya pernah datang ke sana. Saya lupa tahun berapa, sekitar 2011 atau 2012. Saya pernah datang ke Riau, diundang di sana dan khutbah di gereja GBI Kairos itu. Betapa liciknya bibir dia mengatakan seperti itu. Dalam seminggu, kalau nggak ada permintaan damai, gua tidak akan bisa berdamai dengan kamu karena kamu telah menghina saya dan kamu bilang bahwa saya selingkuh dengan Edis TV. Kamu juga bilang saya selingkuh dengan Sofiatul. Kamu juga bilang bahwa saya selingkuh dengan seorang hamba Tuhan. Yang kamu pasang fotonya saya tidur di bahu perempuan itu. Dari mana saya harus mengampuni kamu dan memaafkan kamu? Berdamai macam apa? Salaman aja nggak bisa. Nggak bisa cuman berdamai dengan medsos, nggak bisa. Nggak akan terjadi. Memang ada baptis online. Bisa baptis online. Sah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara Rudi Simatupang. Maaf, Rudi Iskariot. Ini cara yang kedua, tips yang kedua, cobalah untuk memberikan komentar dengan hati-hati dan kata-kata yang positif kepada NPD Rudi Iskariot. Dan sudah benar ketika kamu berdebat dengan Edis TV tidak tersinggung dan Edis TV tidak mengatakan kata-kata yang kasar terhadap Rudi Iskariot. Ini bagus sekali ini. Video-videonya coba Anda lihat saja. Bagaimana si Rudi Iskariot ini adalah manusia yang sangat berbahaya di dalam pergaulan, pertemanan. Jangan. Tadi saya ada di ruangnya Yuli. Di Yuli. Tiba-tiba dinaikin oleh Yuli. Dengan serta merta saya turun dan di sana ada Bu Sofiatu. Jadi mental dia itu menurun terus-menerus setelah dia menyerang Edis TV. Penontonnya berkurang, di YouTube-nya berkurang, semua nggak ada yang suka dan seluruhnya hanya maki-maki. Maka dia ketika live di roomnya sendiri, dia tidak ada penonton, di YouTube dia sendiri tidak ada yang menonton. Dia masuk ke room-room orang, dia masuk ke room-room Muslim, dia bersepakat dan dia akan mendapatkan uang 2 miliar kalau bisa menghabisi saya, Edis TV dan juga Sofiatul. Orangnya ada di sini nih, penyedia dananya. Dan Anda tahu bagaimana si Bunda Mila itu akhirnya mengumpulkan donasi agar bisa mengambil nyawa saya. Ada videonya. Yang ketiga, menghadapi Rudi Yohanes. Hindari perdebatan langsung dengan penderita mentalitas macam Rudi Iskariot karena akan terasa sia-sia. Jika ia mengamuk atau emosinya tidak terkontrol, cobalah meresponnya dengan tenang. Karena dia akan memberikan respon jahat kepada Anda. Jangankan Anda membalas kata-kata yang menyakiti hati dia, menyampaikan dengan kalimat yang positif saja, Anda akan habis. Sebelum perseteruan ini, dan saya mendengar banyak sekali omongan dia menghina saya, sebelumnya saya tidak pernah ngata-ngatain dia ataupun memberikan respon apapun selama ini. Hanya karena urusan dengan Edis TV, saya ikut nimbrung ke dalamnya.
Dan karena saya sering bersama Edis TV, saya diserang oleh dia untuk dikait-kaitkannya. Dan sekarang kamu menghadapi itu. Saya akan membalikan semuanya, termasuk membongkar mentalitas busukmu itu, Rudi. Dan saya bersyukur mata pisau tahu persis apa kelakuannya. Membangun rumah anak terang. Anak terang yang mana? Biar terang kayak apa? Kamu jadi mualaf aja, bagus kok. Kamu sudah bekerja sama dengan Uniriva, Nandar, dan penjahat-penjahat kolor merah itu. Tips yang keempat, jalin hubungan erat dengan teman-teman lain yang bisa membawa energi positif. Jadi jangan sampai kata-kata dia menusuk hati Anda, kemudian Anda bawa dan Anda sembunyi dan nggak mau bertemu lagi dengan Rudi Yohanes. Jalin sebanyak-banyaknya teman agar aura positif itu selalu kita dapati, karena omongan Rudi Yohanes ini tidak pernah berhenti. Jadi begini, maju kena, mundur kena. Lu mau ngomong apa saja tentang Edis TV, Anda akan kesulitan menghadapi umat manusia. Jadi perlu diingat bahwa orang dengan NPD biasanya tidak berubah sekalipun Anda berusaha mengelola dengan baik hubungan dengan dia. Bila dipaksakan, hubungan tersebut mungkin akan selalu mengarah pada pergaulan racun, toxic relationship. Jadi racun, berteman dengan racun. Jadi dialah sesungguhnya keong racun. Nah, pada dasarnya kondisi penderita seperti ini merasa ia tidak pernah cukup baik untuk dirinya sendiri. Artinya dia bermusuhan dengan dirinya sendiri. Dia mampu melakukan kegiatan apa saja, bahkan dia bisa bun-bun dirinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa cukup dan merasa sempurna dengan dirinya. Nah, inilah kelemahannya, sehingga dia mengangkat dirinya sebagai orang yang paling hebat. Upaya Anda dan orang-orang di sekitarnya dengan memberikan perhatian atau kasih sayang pun tidak akan pernah cukup memuaskan dia. Pokoknya semua temannya dari mana-mana, dia akan bermusuhan dengan siapa saja di antara Anda dan teman Anda. Inilah yang parah dari si Rudi Yohanes ini. Anda catat baik-baik apa yang saya katakan ini sebagai seorang yang sedang meneliti mentalitas Rudi Yohanes ini. Kalaupun benar sekalipun, dia tidak akan mengakui ini. Ataupun teman-teman yang dekat di Riau, di Kabupaten Duri, mengenal dia ini. Pasti dia ini pernah gagal. Mungkin dia pernah calon kepala desa gagal, atau pernah calon bupati gagal, atau DPR gagal. Kegagalan inilah yang membuat dia di tahun depan dia akan marah besar kepada orang-orang. Dan dia sekarang ini kalau dia pun jadi calon DPR di Riau, orang Riau, orang Duri, dengar baik-baik, Rudi ini adalah keong racun. Jangan percaya sama dia. Dia benar-benar Iskariot. Dia sudah menderita sakit jiwa akut parah. Hal yang bisa Anda lakukan jika memiliki kerabat atau teman dengan gejala model Rudi Iskariot adalah berkonsultasi dengan psikolog agar mendapatkan cara dan jalan keluar yang dapat untuk menghadapinya, bahkan hingga mengajaknya untuk ditangani secara profesional. Kenapa? Karena dia nggak akan sembuh. Dia akan mencari perkara terus dengan siapapun, dengan pendeta manapun. Itulah yang dilakukan oleh Rudi Iskariot.
Oleh karena itu, mungkin istrinya, untuk istri Rudi Yohanes, dengar baik-baik istrinya ya, tonton video saya ini untuk dapat menghadapi suamimu. Meski tidak sepenuhnya menyembuhkan ataupun menghilangkan semua sikap narsistik, dan terapi dari psikolog bisa membantu mengendalikan gejala yang dialami oleh Rudi suamimu itu. Atau kalau ada anaknya, tolong bawa dokter, karena orang ini adalah manusia yang sakit jiwa. Rudi itu ikan buntel. Jadi dia tidak malu lagi untuk memperlihatkan gaya-gaya dan menghina dirinya sampai kapanpun. Jadi konsultasi misalnya bawa ke dokter secara privat melalui, kalau bisa WA saja dengan dokter itu. Kalau ada dokter yang menangani mental dia, pasti dia lebih pintar dari dokter. Inilah parahnya kalau kena NPD, yaitu kayak saudara Rudi Yohanes ini. Ini memang keong racun dari darat. Jadi cara, ya, bagaimana memahami dia sebenarnya? Gangguan seperti ini terlihat dia sangat menawan, karismatik. Ia seringkali tidak langsung menunjukkan sikap aslinya di depan orang lain, terutama dalam hubungan asmara. Ia cenderung lebih senang berada di lingkungan pertemanan yang bisa selalu memberinya pujian. Wih, ganteng sekali jidat Rudi Yohanes, kayak jidat Iskariot. Boleh itu. Kalau saya, nggak bisa. Saya sudah tahu kamu itu siapa, Rudi. Karena dari segi kata-katamu, kamu adalah anak sulung gagal. Mungkin kakak kamu itu menceng sebelah, kalau itu laki. Ataupun kakak kamu itu perempuan, dan kamulah laki-laki dewasa, laki-laki yang besar dari keturunan makmu. Itulah yang melahirkan kamu sehingga kamu menjadi narsistik jahat. Kok bisa tahu, Abi? Tolong ya, siapa itu Rudi Yohanes itu? Dan untuk memiliki penyakit ini harus ditetapkan oleh seorang profesional kesehatan mental. Tetapi cukup dengan omongan saya menegaskan bahwa Rudi Iskariot adalah manusia MPD, Narcissist Personal Disorder. Nanti carilah di dalam ilmu psikologi itu siapa ini orang. Secara garis besar, gejala-gejala dia ini yang harus dipahami, dia merasa berhak mendapat perlakuan istimewa dari siapapun. Itu sebabnya kata-kata dialah yang paling besar, dan dialah yang berhak menjadi pendeta, dan dialah yang paling jago Alkitab, semuanya salah. Siapa itu Gilbert? Apaan sih itu Niko? Niko Nyotora Harjo itu apa? Dia itu sebenarnya pendeta mata sipit. Pokoknya apa saja salah. Memang kalau ada pendeta Gilbert ataupun dari Batak, ya biasanya dia merasa sedih dan kecewa ketika ia tidak diberi bantuan atau perlakuan spesial dari orang lain. Jadi kalau nggak dibantu, wah dia sakit hati, awas loh. Nah, dia sangat hormat dengan orang yang sering membantu dia urusan ini. Kalau saya, mohon maaf, saya lupa dengan orang-orang yang sering memberi saya pun. Dan kalau ada yang memberi banyak dalam hidup saya, uang umpama, saya malu menghubungi orang itu. Tetapi dia akan menunjukkan betapa gairahnya dia ketika bertemu dengan orang-orang yang sering memberi dia uang. Inilah Rudi Yohanes.
Karena ia merasa pantas untuk mendapatkannya. Ia menganggap dirinya penting, istimewa, dan layak diberi perhatian khusus oleh orang lain. Inilah Rudy Yohanes, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan di TV komentar tentang permintaan dia damai itu. Nggak ada damai sama orang ini. Sebut dong saya. Nanti setelah seminggu ke depan ini, saya akan melakukan satu tindakan yang membuat dia malu, tetapi dia tetap merasa benar dan menyalahkan orang yang akan saya bicarakan ini. Lihat saja, saudara-saudara. Contoh, sebagai contoh normal bila Anda mengharapkan pelayanan yang baik dari orang lain di sebuah kedai, umpama, namun penderita narsistik personal disorder justru mengharapkan perhatian atau perlakuan lebih secara tidak wajar. Dia bisa melempar gelas itu karena Anda salah memberikan ataupun melayani dia di meja kedai kopi sekalipun. Ataupun dia pura-pura menjatuhkan kopi itu ke bawah sehingga gelas Anda pecah. Ataupun suatu kali dia makan lalu dia masukin rambut ke dalam makanan itu. Ataupun dia sengaja memasukkan lalat ke dalam makanan itu. Padahal lalat gak ada, bersih dari tadi. Tetapi seorang model Rudy Yohanes ini adalah manusia cari gara-gara. Anda kalau nggak percaya silakan mengatakan salah. Tidak apa-apa. Ia mengharap bahwa pelayan tersebut selalu mengingat pesanan favoritnya dan bisa mendahului pesanannya dari pelanggan yang lain yang sudah mengantri. Ini pelanggan yang lain, dia langsung duduk di kursi ini. Kenapa? Karena dia sudah sering langganan di situ. Dan dia mengharapkan pelayan itu langsung memberikan kepada dia daripada yang antri. Ini model baru karena dia merasa berhak. Itulah Yudas Iskariot, yaitu Rudy Iskariot. Nah, ia tidak mendapatkan perlakuan ataupun perhatian tersebut. Ia merasa kesal, marah, atau bahkan bertindak kasar hingga berdampak pada kesehatan mental dia. Buktikan, mana yang sehat mental saya dengan mental dia, dan bagaimana cara saya menilai tentang Rudy Yohanes ini. Silakan ada komentar. Apakah saya yang sakit jiwa atau dia memang sakit mental? Si Rudy Yohanes itu adalah manusia yang haus akan pujian. Nah, ciri-ciri utama umum seorang seperti Rudy ini adalah haus dan ingin dikagumi oleh orang lain. Orang dengan gangguan kepribadian ini merasa perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain dan seringkali menyombongkan pencapaiannya. Bahkan melebih-lebihkannya hanya untuk dipuji oleh orang lain. Lihat nih Edis TV, lihat tuh abang apa, saya lihatkan apa yang ia lakukan lebih hebat dari Edis TV. Sementara hal-hal yang lebih seperti itu, yaitu duniawi, itu ditampilkan oleh dia. Dia sepil, ini loh rumah saya besar sekali, padahal itu gereja GBI Kairos yang diambil oleh dia, yang dirampas, jemaatnya diusir. Ini memang mengerikan ini Rudy Iskariot ini. Dia mau menunjukkan kepada orang lain dia lebih hebat. Dan tentu saja dia menolak kritik, selalu merasa benar dan suka mencari perhatian. Meskipun dia tidak menunjukkannya, orang dengan NPD sebenarnya sering merasa cemas, tidak mampu, penuh keraguan dan kehampaan dalam dirinya. Maka dia terus memutar balikan keadaan dan memutar cara berpikirnya bagaimana supaya dia tidak
mengalami kecemasan dan rasa ketidakmampuannya ini akan dia ungkapkan dengan keluarganya, anak-anaknya, apalagi istrinya akan dimarahin terus sama dia. Ya, tentu saja dengan halus dia marah itu halus sekali. Semua perasaan tersebut ditutupinya dengan mencari validasi dari orang lain. Lihat nih, ya, saksikan berapa orang di 1, 2, 3, 4, 5. Saksikan. Kalau dalam sebulan, seminggu umpama, dia tidak minta maaf, saya akan menghabisi atau habis-habisan. Loh, cuman ngomong kayak begitu, gua nggak malu. Gua nggak takut sama Allah. Apalagi lu jauh, lu tinggal di sono. Tetapi keahlian dia adalah menggiring orang lain untuk bersama dengan dia. Dan dia mengungkapkan narasi-narasi seolah-olah dialah yang paling benar dari semuanya itu. Dia tidak mau mengakui saat dirinya salah, merasa dirinya benar, dan sering berperilaku berlebihan untuk mencari perhatian orang lain. Lihat aja, kenapa dia bergabung dengan Unirifa, bergabung dengan Nandar, bergabung dengan Muslim. Karena dia ingin kecemasannya itu, penontonnya makin banyak, yang menghujat dia makin banyak, ngata-ngatain langsung banyak sekali. Itulah sebabnya dia berperilaku seperti itu. Bisa Anda bayangkan? Ini kuliah psikologi 6 semester sekaligus atau 2 semester lah. Betapa mahalnya apa yang saya temukan dalam pribadi dia. Dia suka bersikap manipulatif. Jadi keadaan dirinya, kepalanya dibotakin kayak begitu, lalu tertawa, itu untuk menutupi rasa kesalahannya yang makin menganga, makin besar lubang kesalahannya itu, sehingga dia menggunakan saya mau berdamai dengan Edis TV. Lo salah apa Edis TV? Harus minta maaf sama Anda. Nanti kamu yang akan merasa terzolimi. Kok cari menjadi terzolimi kamu? Mungkin untuk mencoba menyenangkan orang lain dan membuat orang terkesima pada dirimu dengan kata-kata jorok mental ataupun memperbaiki kata-kata. Pada akhirnya nanti kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri yang akan diutamakan dan selalu didahulukan. Ia pun tak segan-segan untuk menjatuhkan orang lain di saat orang sudah berharap padanya. Ini yang mengerikan dari mentalitas. Sama dengan Nabi Arab itu. Sama dengan Nabi Arab itu. Dia adalah narsistik. Bagaimana Nabi Arab itu menurunkan ayat katanya dari Allah pencipta langit dan bumi, bahwa Allah dan para malaikat mendoakan dia. Itu namanya narsistik akut. Lalu dia mengatakan, karena dia membawa agama Islam, dia mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama Islam lah yang paling utama di sisi Allah. Sesungguhnya agama yang benar hanya Islam di sisi Allah. Allahnya mana? Islam yang kamu bawa itu apa? Itulah Rudi Yohanes. Kayak begitu, persis. Lihat gaya ucapan-ucapannya itu. Maka saat berhubungan dengan orang lain, biasanya menggunakan metode tarik ulur untuk membuatnya merasa menjadi orang yang dominan atau pengendali dalam hubungan tersebut. Kalau Saifuddin Ibrahim Caikiti tidak minta maaf kepada saya, jangan harap dia bisa makan donat. Orang donatnya di mana, yang makannya siapa? Terserah saya dong. Tetapi begitulah cara dia menampilkan dirinya agar selalu mengendalikan suasana. Jangan percaya.
Entah dia masuk Islam, entah dia tetap di dalam Kristen, tetapi saya kira dia tidak akan masuk Islam. Tapi dia akan bekerja bersama karena dia mengatakan alamat tersebut sudah ini sama siapa itu? Zuma. Sudah diambil sama Zuma. Kemudian dia sudah mendatangkan Bunda Mila Amrik itu, dia sudah mendatangkan berbicara langsung dengan Rudy Yohanes untuk memberikan uang kepada Rudy Yohanes agar menangkap saya. Nggak bisa. Lalu memberikan uang juga kepada Yusuf PI. Ya sesama Islamnya sudah biasa itu. Tetapi akan lebih besar diberikan kepada Rudy Yohanes. Karena dia ini adalah orang Kristen yang licik. Karena untuk menangkap Saifuddin Ibrahim ini diperlukan kaki tangan Rudy Yohanes yang ada di sini. Untuk merusak gereja. Dan gereja yang di dalam video itu ditabrak dari luar. Sengaja ditabrak itu, pintu gerbangnya. Ia memang bukan Rudy Yohanes. Tapi siapa lagi kalau bukan suruhan dari Rudy Yohanes. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut untuk itu. Kemudian apalagi mentalitas dari NPD itu suka memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain. Dia menggunakan semua kepentingan itu untuk memeras orang lain. Yang penting ide dia, tujuan dia, konsep dia berjalan. Misalnya, itu ada ibu-ibu yang masuk ke roomnya Mata Pisau. Dia bilang bahwa GBI Kairos itu harus tetap bekerja bersama dengan Rudy Yohanes, dan jangan lupa nama sang debaters dan logo sang debaters itu tidak boleh dihapus. Lah ini GBI kok, Gereja Bethel Indonesia yang ada di Riau sana. Tetapi ingat baik-baik, namamu sudah hancur. Maka cara satu-satunya kamu ambil jalan pintas seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot 2025 tahun yang lalu. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Bagaimana Anda memanfaatkan orang lain? Misal, Yudas Iskariot, alangkah baiknya minyak kasturi itu dijual dan uangnya diberikan kepada fakir miskin. Inilah mental yang dimiliki oleh Rudy Iskariot dengan memanfaatkan gereja Bethel Indonesia Kairos untuk membangun rumahnya sendiri. Padahal itu nama rumah gereja, nama GBI Kairos, dan orang-orang penyumbangnya itu atas nama untuk gereja GBI Kairos, bukan untuk Rudy Yohanes. Tetapi Rudy Yohanes memanfaatkan. Kenapa? Biasanya dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Ini yang dilakukan oleh dia. Dia pintar sekali memanfaatkan orang lain. Ia cenderung membangun hubungan pertemanan atau bisnis berdasarkan apa yang orang lain mampu berikan padanya. Misalnya, perihal harta, status sosial, ia juga mungkin mengeksploitasi kemampuan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Panjang sekali kita bicara tentang Rudy Pulkusuntur ini. Rudy Caikiti Iskariot. Dia kasih nama Saifuddin Caikiti. Saudara-saudara, terima kasih sudah menonton live saya. Masih panjang. Sebenarnya saya mau mengungkapkan banyak hal tentang mentalitas Rudy Caikiti ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa membantu pelayanan Indonesia bagi Kristus lewat ada
lihat di deskripsi video ini. Berharap Anda sama-sama membangun bersama menginjil ini. Jangan seperti Rudy Iskariot. Kalau Sheris mau berdamai tinggal buat itu aja, nggak usah. Aku tidak memojokkannya, cukup dibilang-bilang, saya minta maaf ya kawan-kawan ya, mengenai donasi Rudi Simamora, biarlah itu urusan Rudi Yohanes sama urusan Rudi Simamora. Kita tunggu dia keluar, gitu aja. Kan tidak memojokkan dia itu. Sopiatul juga bilang, maaf ya Bang Rudi, kan dia kemarin bilang, kami tidak bisa memberi Ternyata setelah saya lihat ternyata tidak ada dia WA, tidak ada begini, itu aja, terserah mau gimana bentuknya ya. Setelah itu kalau mereka bilang, tolong dia buat pernyataan, ku buat, mau apapun dibilangnya. Namun kalau 7 hari tidak ada, ku tempur habis-habisan. Gak takut aku orang tua kumpul-kumpul, mau buat petisi, ku hadapi. 7 hari ya, oke. Kalian pegang cakapku. Kalau aku duluan, tetapi dia tidak mau juga minta maaf. Ya, terima kasih Saudara Rudy. Kamu tidak bisa membohongi saya ataupun mempermainkan saya karena saya tahu siapa kamu dan sudah banyak di video dan omongan kamu. Saya kira tidak pantas kamu berdamai dengan kami. Kenapa? Karena sudah sakit sekali, sudah keterlaluan. Segala hal kamu lakukan, segala fitnah kamu ucapkan. Mungkin kalau Bu Sofiatul memaafkan silakan. Tetapi dengan ya kita maafkan karena saya nggak bersalah kepada Anda yang bersalah kepada kami. Jangan seolah-olah kita bersalah sama kamu. Yang bikin ini semua munculnya kan dari kamu. Setelah kamu merasa penderitaanmu itu makin bertambah, tidak ada lagi yang menonton, kamu dihujat terus oleh seluruh yang Muslim, apalagi Kristen, yang Kristen apalagi Muslim. Nah, tetapi Muslim sekarang mulai senang dengan kamu karena kamu bersekongkol sama kadrun. Tuhan Yesus memberkati. Saya memang jarang berbicara akhir-akhir ini ataupun khutbah, meskipun saya sangat berkeinginan untuk menyampaikan khutbah-khutbah. Tapi saya khutbah tetap saya kaitkan dengan si Donditan yang ataupun para mu'alaf yang menghina, mengejek, mempelintir, memutarbalikan firman. Saya mulai dari ini saudara-saudara, dari ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dilawan oleh saudara-saudara kita Muslim itu adalah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Lalu mereka mengarang dan bercerita bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia itu adalah utusan, atau dia itu hanyalah nabi. Tidak mungkin Tuhan bisa mati dan sebagainya. Itulah alasan-alasan yang diungkapkan oleh kaum kadrun, yaitu kaum yang memang agak miring cara berpikirnya. Saudara, kalau nggak banyak bohong itu ya nggak bisa jadi kadrun, ataupun saudara-saudara tidak bisa untuk menjadi mu'alaf kecuali otaknya udah miring. Kenapa? Karena tidak membaca Alkitab secara komprehensif, terutama perjanjian baru yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus Kristus. Jadi pernyataan dia mengambil ayat ini untuk menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat dengan mengatakan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukan itu. Jadi mereka menggunakan itu dengan makna terbalik, dengan pengertian yang tidak sampai kepada maksud dari ayat ini. Nah, ini saya harus mengatakan kepada Anda,
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita harus berseru dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan betapa banyaknya mukjizat-mukjizat terjadi. Orang berseru dalam nama Yesus diselamatkan, entah dari kecelakaan ataupun jatuh atau apa saja. Teman saya baru saja datang setelah dia hampir sebulan bekerja di luar. Dia hanya berseru dengan nama Yesus dan dia dipotong jalannya dengan kecepatan 50 mile per jam. Orang Madura motong dia jalan. Dia spontan berseru dalam nama Yesus. Salah satu contoh bahwa sudah banyak orang yang berseru in the name of Christ, dalam nama Yesus, termasuk untuk berdoa, mengadakan mujizat-mujizat, dan sebelum keluar ataupun berjalan kemana selalu mengatasnamakan Yesus Kristus. Dan itu dia, saya sering menggunakan nama Yesus. Saya nggak pernah takut, nggak pernah malu menyebut nama dia, Yesus Kristus. Maka kata haleluya itu adalah kata-kata yang dahsyat. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, darah Yesus. Nah, ayat 23 yang menarik. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapakah itu? Orang-orang yang munafik di dalam keyakinan kepada Yesus, orang-orang yang mengatasnamakan Yesus untuk maksud-maksud tertentu, bahkan mengatasnamakan Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada moralitas yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa nyebut nama Yesus tetapi untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman? Jadi banyak orang yang menjadi pelayan Tuhan tapi nipu. Banyak orang yang menggunakan nama Yesus untuk perbuatan-perbuatan yang menyebutkan saja perbuatan mereka itu malu kita berbicara. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapakah mereka? Mereka yang meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan setelah itu mereka menghujat. Setelah itu mereka, iya, contohnya para mu'alaf itu. Kasihan mereka. Itulah sebabnya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Tidak semua yang berseru nama Yesus bukan orang pilihan, tetapi orang yang sekedar menggunakan nama Tuhan untuk tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang tersembunyi. Bahkan lebih daripada itu, dia melakukan kejahatan-kejahatan moral, yang melakukan perintah Bapa yang di surga, saudara. Dia tidak tahu bebaca, kata orang Manado, karena tidak melakukan perintah Bapa di surga. Nah, apakah perintah Bapa yang di surga itu, saudara-saudara? Itu. Oleh karena itu kita harus bersyukur nikmat kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, iman ini tidak mencampur adukkan dengan motivasi-motivasi yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, bukan itu. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada orang yang percaya hanya di mulut, di bibir saja, kayak jual madu tapi racun. Di ayat 19, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kapan Anda menerima Yesus Kristus? Yaitu ketika upacara baptisan Anda menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana dikatekisasi, diajari bagaimana Anda sebelum masuk kolam untuk dibaptis memberikan hidup kepada Tuhan. Berarti Anda telah lahir baru. Nah, ketika Anda dibaptis, itu banyak hal. Ketika Anda memberikan hidup Anda sepenuhnya, maka Roh Kudus melimpahi kehidupan Anda. Dan di sana sudah tertulis sebagai baptisan apa Anda dan apa yang akan terjadi, karena itu adalah lahir baru.
Lahir baru berarti takdir yang baru, kenyataan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Anda sungguh-sungguh dibaptis, itu akan apa Anda di belakang hari dan bagaimana Anda itu, situasi Anda ketika dibaptis. Ketika saya menerima baptisan itu, oh iya, saya tahu diri saya dan siapa. Tuhan telah memperlihatkan berbagai macam mimpi bagi saya dan ada penglihatan-penglihatan. Semuanya serem hidup saya itu. Nggak ada yang menyenangkan, nggak ada yang mengenakkan. Itulah hidup baru ketika Anda dibaptis. Bahwa saya harus mengalami penganiayaan itu. Dan sudah nampak dalam sejarah perjalanan hidup saya. Dan ada satu mimpi yang luar biasa ketika saya ada kapal yang besar sekali, kapal laut. Itu kapal itu terbalik satu, terbalik lagi kedua, jadi 2 kali terbalik itu kapal. Lalu saya masuk ke dalamnya itu dengan satu teman yang luar biasa. Lalu setelah kapal itu terbalik 2 kali dan kapal laut besar itu seperti kapal pesiar menyala semuanya, menyala terang semuanya. Tapi saya tetap tidak mampu membaca situasi itu, mimpi itu apa maknanya. Namun itulah perjalanan hidup saya yang saya alami. Harus ketemu orang-orang begini, orang-orang begitu. Saya harus banyak menerima janji-janji kosong. Karena banyak janji-janji itu akhirnya saya nikmatin sebagai janji Tuhan yang belum dipenuhi. Saya nanti akan begini, nanti saya akan sumbang abi katanya. Saya akan membantu, saya akan menjual gedung ini untuk pelayanan dan sebagainya, saya akan sumbangkan ke abi. Berapa nilai 1 triliun, nanti kita akan menginjil begini-begini. Wih, banyak sekali janji itu. Saya bilang jangan berjanji, sudahlah, nggak usah bernazar, nggak usah juga janji iman, nggak usah ngomong janji iman. Takut banyak bohong itu. Jangan mengatasnamakan imanmu. Lebih baik nggak usah bernazar, tetapi Anda buktikan, itu lebih bagus. Nggak usah berjanji. Janji manusia terlampau banyak bohongnya. Saya hanya percaya dengan janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Janji Tuhan, ya dan amin. Saya hanya percaya itu. Kenapa kita janji Tuhan kita percaya? Karena janjinya penuh kasih. Oleh karena itu kita harus memberikan kasih yang lebih tulus lagi. Bukan sekedar untuk mengharapkan janji itu, supaya perjalanan kita ini sesuai dengan rencana Tuhan. Rancangannya itu adalah damai sejahtera. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi, dan kehendaknya itu menyakitkan kita, menyakitkan tubuh kita. Karena apa yang saya lakukan, yaitu memberitakan Injil, dan saya memberitakan Injil seperti yang menurut paham saya, yang menurut apa yang telah Tuhan siapkan, dan itu yang saya lakukan. Tetapi itu juga yang menjerat saya, yang memberatkan saya. Akibat lidah mulut saya ini, maka memberatkan saya. Tetapi saya harus omongkan, saya harus bicarakan, harus saya sampaikan. Tidak peduli apa yang terjadi atas saya, meskipun akibat dari ucapan saya itu memberatkan saya. Nah itu, oleh karena itu kita harus mengasihi Tuhan. Makanya Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firmanku, perintahku. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Dengan apa? Menuruti segala perintahnya. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuluskan semua
perjalanan niat motivasi kita ini. Supaya apa? Tetap ditolong. Dan roh kebenaran, roh penolong, seorang penolong, supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Menyertainya apa? Nanti Anda akan ketemu dengan teman-teman yang setia, yang baik. Ya, apapun motivasi orang, tetapi pada saat itulah Anda diajarkan. Walaupun dia tidak tulus, bahkan orang itu menipu kita. Sengaja ini menipu kita. Tetapi kalau kita tulus dan murni, bisa jadi itu pembelajaran kepada kita. Bahwa Anda tidak boleh sembarang mempercayai orang. Walaupun saya ini berulang kali dibohongin, ditipu-tipu, tapi saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Toh apa yang saya miliki, kemampuan saya sekarang ini, didekati oleh orang, ataupun macam-macam lah saudara-saudara, saya tidak pernah takut sekalipun sedikit pun. Penolong yang lain itu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Lidah bibirmu hati-hati. Jangan suka ngumpat. Jangan mengumpat. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Ketika Anda berbicara kebenaran, ketika Anda mengutarakan niat-niat yang baik, tidak semua orang percaya. Terkadang orang lebih percaya dengan tipu-tipu yang terselubung. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Nah, makanya pembelajaran dari kehidupan ini, nanti kamu akan mengenal dia. Sehingga kita dengar pembicaraan dia, itu kita bisa duga. Lo ngomong gak benar. Kita sabar, kita menanti. Bahkan Tuhan Yesus, dia tahu Yudas Iskariot. Dia ngerti omongannya kemana. Tuhan Yesus tahu dia nyolong uang itu, tahu. Tapi begitu halusnya Tuhan Yesus Kristus, enggak membicarakan, enggak menegur orangnya. Berharap dia sadar. Dan dia melaporkan dengan baik. Dan akhirnya kejahatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, dia mematikan dirinya sendiri. Dia taruh pedang, kemudian dia lompat ke pedang itu dan ngeklah dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai dan diam di dalam kamu. Ini yang mahal, saudara-saudara. Nah, sementara kenapa mereka itu mengenal ayat tadi dan suka mengungkapnya dengan makna terbalik? Karena mereka tidak disertai Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu penuh damai. Penyertaanmu yang sempurna. Nah, percayakan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka karena kita mempercayakan segala hal bagi kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, Galatia 5 mulai dari ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24-nya, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi siapa yang memiliki Yesus, jadi kita ini milik Yesus, seluruhnya milik Yesus, seluruh hidup ini milik Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi daging ini yang membawa kita tersesat. Karena ketakutan daging kita ini, nggak makan dan nggak minum, sehingga kita mengalami hawa nafsu dan keinginan-keinginan itu.
Kita tertarik dengan apa yang kita miliki, apa yang harus kita miliki. Saya kepingin punya pesawat terbang, ya memang kepingin. Kecuali dikasih jam kayak begini ya diterima lah. Bagaimanapun harus diterima. Dikasih. Tetapi hati saya itu kepingin yang lebih mahal daripada ini. Saya kepingin yang lebih bagus daripada ini. Yang bermerek. Berapa harga jam tangannya? Ya saya milih minimal 1 M, 1 miliar. Tetapi kalau saya pikir untuk pelayanan, untuk apa saya memiliki barang seperti itu, kemahalan. Kalau sekedar 100 juta, 200 juta, tetapi ada uang 1 M untuk pelayanan, itu lebih bagus. Inilah maksudnya ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Karena seluruh harta kekayaan kita bersama Yesus Kristus, kita akan kaya raya. Sekarang aja belum dapat mobil bagus gitu. Sekarang aja belum mampu membeli bensinnya. Saya itu kepingin nyetir mobil truk. Saya sudah punya 2 truk merah dan truk putih. Tetapi bayangkan sekali jalan itu $100. Berarti untuk paling lama 2 hari sudah habis. 2 hari habis $100. 1,5 juta. Akhirnya saya jual aja. Pakai mobil yang sangat irit. Saya milik Kristus. Masa omongan saya waktu itu ya, waktu di sini maksudnya di Amerika, masa sih Tuhan nggak ngasih saya uang untuk bensin ini? Tetapi saya harus berserah, kalah dengan cinta Yesus itu. Nanti suatu saat Tuhan akan kasih ini. Saya tetap percaya. Kenapa? Ya masa sih nggak bangga-bangga dikit itu acat. Tapi sekali lagi, kalau aku bermega, maksudnya kalau aku boleh sombong, aku sombongkan Yesus Kristus dalam hidup saya. Jadi bagaimana nafsu kita ini kita buang. Ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Apa lo? Ataupun begini, tetangga kita punya mobil yang bagus, jangan kita inginin. Istri orang lain lebih cantik, ataupun lebih muda kurang cantik, namanya juga laki-laki ya. Jangan ada kamu mengingini istri saudaramu. Bagaimanapun enggak boleh, supaya ketulusan dan kemurahan hati ini, kemudahan, kenikmatan hidup ini, ketulusan itu akan berakibat bagus kepada Anda. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kata Maranatha itu sampai Yesus datang. Maka memberikan kesempatan orang-orang yang tidak cinta Tuhan, bahkan tidak mengasihi Tuhan, dengan satu ungkapan anatema, terkutuklah ia. Sampai Yesus datang. Jadi orang-orang yang terkutuk termasuk orang yang tidak mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran dan keadilan. Maka mahal sekali orang yang berbicara kebenaran itu, dan orang yang rindu dengan keadilan hidup di dunia ini, maka dia terselamatkan oleh ucapan-ucapan dan sikapnya itu. Tetapi kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah kamu. Maranatha. Sampai Yesus datang kedua kali. Oleh karena itu saudara-saudara harus mengasihi Tuhan dengan melakukan segala kegiatan yang benar. Iya, benar. Lukas 16 ayat 16,
hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, bagaimana orang-orang yang menggagahi hukum ini dan undang-undang Taurat ini? Ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Tinggal sekarang ini, mari kita teguhkan pendirian kita dan pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetaplah berjalan, teguhkan niat Anda untuk mencapai garis finish dengan kesempurnaan iman tanpa cacat. Mungkin saja Anda sudah jadi mu'alaf, kembalilah kamu, kembalilah terima Yesus Kristus. Tetapi kalau Anda tidak kembali dan menerima Yesus Kristus, disitulah kesengsaraan hidupmu itu. Kamu bukan memuliakan Tuhan, kamu telah memalukan Tuhan Yesus Kristus. Karena penebusan itu hanya sekali. Dan setelah itu tidak ada lagi. Hati-hati. Saya setelah main TikTok ini, sudah berapa banyak orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah 24 jam, itu 5 Muslim terima Yesus Kristus. Wih, luar biasa juga ya. Terima kasih saudara-saudara. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau telah membuka hati pikiran saudara-saudara hamba-Mu. Berkati mereka, berkati mereka. Tolong Tuhan, jauhkan mereka dari roh maut, roh kecelakaan. Hidup rumah tangganya yang bagus. Salam sahabat-sahabat terkasih. Itulah tadi cuplikan tayangan yang disampaikan oleh tim Apologet Kristen. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat, memberikan pencerahan dan kepintaran. Terima kasih juga ya kepada dukungannya yang telah mensubscribe, like, ataupun berkomentar. Saya ucapkan hatur nuhun, yaitu terima kasih banyak. Semoga kalian sukses selalu dan panjang umur. Amin, amin, amin. Ya Yesus Rabbal Alamin. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.